Salam satu komando. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa pada seluruh pemirsa dan seluruh masyarakat yang kami cintai. Kami dari Prodi Studi Agama UIN Syahwasil Kediri akan berbagi informasi dan mungkin juga berbagi pengalaman bagaimana kita bermasyarakat, terutama kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup kita dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang plural, masyarakat yang berbeda-beda, tapi kita berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945. Saat ini kita akan bincang-bincang dan sharing tentang pengalaman lapangan, bagaimana sih kondisi masyarakat kita yang luar biasa menjumpai ini, banyak mungkin betul, mungkin juga fenomena yang ada di masyarakat kita dan kita perlu untuk tahu sehingga kita semakin kuat nilai persaudaraan, nilai persahabatan, nilai kekerabatan dan nilai sebagai ikatan bangsa, satu bangsa itu bangsa Indonesia. Dan hal ini hasil penelitiannya akan kita coba dapat nikmati dan dengarkan. Hari ini kita ketemu dengan Mbak siapa lengkapnya? Mbak Rahmatun Naimah yang sudah meneliti tentang apa? Tentang sebuah wayang ada di desa mana? Lagung, daerah Kediri tentunya. Oke. Bagaimana itu? Awalnya meneliti itu apa sih yang menarik meneliti itu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatun Naimah. Saya dari asalnya Jombang. Kemudian di sini menimba ilmu, kuliah di Kediri. Apalagi ini dalam skripsi saya kan yang saya bahas itu ada di Kediri itu Pak ya. Iya, sekali Ya, karena prodinya studi agama, iya, maka fokus yang itu terkait dengan keilmuan dan ilmu studi agama. Judulnya apa judulnya itu? Judulnya Dialog Agamaan dalam Wayang Mbah Gandrung menurut perspektif 3 agama. Jadi di Desa Kampung itu kan multi agama. Ya. Salah satunya itu banyak dari Kristen, Islam, Hindu dan juga aliran kejawen. Karena di sana itu kental banget masih dari lereng pegunungan di situ Pak. Jadi desanya itu asli banget, masih kental. Iya. Masih asli ya. Iya, masih asli. Nah, terus kemudian kayak seni-seni budaya termasuk wayang, jalanan itu masih melekat di daerah sana. Masih terjaga ya? Iya, masih terjaga sampai sekarang. Dan ini juga saya meneliti tentang wayang ini kan dari keturunan keturunan wayang ini yang ke-8. Berapa? Iya, dari Mbah Sri Nanun itu. Iya. Itu masih tetap dijaga ya? Masih dijaga sampai sekarang. Mbah Sri Nanun kan sudah sepuh Pak. Ya. Kemudian ini yang keturunan ke-8. Iya, keturunan ke-8 ya. Terus kemudian sudah mewariskan ke satu anaknya yakni Mbah Pak Jito. Oh iya. Yang terbilang masih muda lah ya. Iya. Tapi sudah mau ikut mengurusi atau keluar tentang wayang dari sebuah seni budaya. Nama wayangnya apa itu? Wayang Mbah Gandrung. Wayang Mbah. Iya. Apa itu wayang Mbah Gandrung? Mungkin masyarakat belum tahu. Ya, jadi wayang Mbah Gandrung itu dari kata kasmaran atau jatuh cinta. Oh, gitu. Iya. Orang katanya gini Pak, kalau orang jatuh cinta itu kan kayak orang kalau sudah ada cinta, apapun itu kan akan selalu diberikan. Nah, oh iya gitu. Iya, jadi salah satunya dari wayang ini bisa memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Nah, itu menjadi fenomena saya untuk ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang wayang. Tapi untuk proses kesembuhan. Iya. Gimana itu bisa? Jadi kalau dipercaya masyarakat Pakung, juga luar dari masyarakat Pakung itu percaya kalau wayang ini dapat
menyembuhkan, menjadi perantara gitu, perantara orang yang benar-benar ingin sembuh dari penyakitnya. Sakit apa aja itu? Ya bisa semuanya, segala penyakit. Cuma kalau dia misalnya benar-benar saya ingin sembuh dari penyakit ini, makanya saya ingin nanggap wayang bergantung. Nah itu insya Allah dipercaya oleh masyarakat Magung dapat menyembuhkan perantara wayang tersebut. Iya seperti itu. Dari semua macam agama yang datang, nggak hanya Islam saja. Itu nggak mana agama apapun bisa di situ. Bisa. Kalau dia punya keinginan, punya kehendak untuk bahasanya nanggap. Iya, nanggap wayang Mbah Gandrung. Iya. Itu dilayani semua agama ya. Semua agama tidak membedakan, sekalipun mayoritas yang terlibat wayang ini semua beraliran Islam kejawen, aliran kejawen ya, aliran kejawen. Kejawen ya. Iya, tetapi Tapi menerima semua aliran dan semua agama. Iya, termasuk para penabuhnya itu ada yang Hindu, ada yang Islam, kemudian ada yang beraliran kejawen, macam-macam gitu Pak. Itu asli ya, belum mendapatkan apa-apa ya artinya. Iya. Artinya itu potret bahwa secara tradisi, secara Dikemas dalam itu asli tanpa ada rekayasa apapun sudah terbentuk kerukunan ya. Iya, Beda sudah. agama, beda keyakinan bisa dari satu dan kegiatan Iya. itu wayang Gandrung. Iya. Ini gambaran real ya. Iya, gambaran real. Gimana itu selanjutnya untuk Kalau kemarin beda agama itu bisa? Iya, kemarin waktu saya mencari informasi untuk menggali data dari skripsi saya, waktu itu saya bertemu dengan Mbak Serinatur selaku pembuat wayang ya. Lalu saya tanya, Bu, ngapunten, kalau di sini yang datang atau bahkan yang nanggap itu bukan orang Islam atau bukan orang Pagung tapi beragama lain, itu gimana tanggapannya? Terus kata beliau, ini kan wayang itu sebuah seni budaya Mbak, bukan untuk menyalurkan dakwah-dakwah agama tertentu saja, seperti itu. Kata saya kayak bisa kalau untuk audiens dalam pagelaran wayang tentunya nggak hanya Islam atau kejawen saja, Hindu yang ada di Desa Pagung juga bisa datang, seperti itu. Tanpa bertanya identitas agama apa ya, intinya kalau itu dibutuhkan masyarakat, wayang Gandrung itu siap. Tanpa membedakan agama, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat latar belakang orang yang beragama. Misalnya orang Islam, orang Islam nanti dikatakan musyrik gara-gara melihat wayang atau gimana gitu Pak. Kan dipercaya wayang itu bisa menjadikan kesembuhan. Padahal kesembuhan yang didapatkan dalam wayang ini bukan sebagai kita mendapatkan kesembuhan dari wayang, tapi wayang ini sebagai perantara media untuk ya seperti itu. Gitu ya. Iya, kalau jadi wasilah itu. Iya, wasilah. Media atau perantara. Iya, itu sebuah orang sadar. Terus itu terkait yang di situ entah mulai bagian gamelan macam-macam itu beda agama ya. Iya, Itu apa yang bisa diambil mereka? Memang kami bisa menyatukan masyarakat yang beda-beda ini, atau ini memang sebuah kebetulan di daerah itu? Aslinya kalau dari dalang sendiri Mbak Bani, ya sebagai dalangnya sampai saat ini, waktu wawancara itu saya tanya, kalau urusan menjadi dalang, menjadi penabuh, itu bukan sembarangan orang. Jadi didapatkannya itu kalau sebutannya orang sana wangsit, ya kan seakan-akan menunjuk ya melalui isyarat bahwa aku mengalami mimpi ini seperti ini, aku harus pergi ke Gunung Bilis, harus melalui puasa muti, terus kemudian puasa-puasa ya banyak rangkaian macam puasa itu Pak yang dilakukan. Ada puasanya berarti ya? Iya, ada prosesnya. Terus kemudian beberapa hari beliau merasa mendapatkan hasil itu melalui mimpi. Mimpi juga? Iya, melalui mimpi tadi. Terus disuruh warga, coba kamu yang menjadi dalang saat ini, karena waktu itu dalang sebelumnya Mbak Bani ini wafat gitu. Terus kemudian waktu datang di tempat wayang, di tempat pagelarannya, tempatnya itu ada di belakang balai desa. Itu ada sebuah rumah dari pembabat desa tersebut yang pertama kali, yang ini namanya Mbak Jibun di Ningrat.
Itu yang pertama kali Bapak desa. Iya, Banjiwo. Di situ disebut apa namanya? Apa adanya tersebut apa? Daerahnya? Danya ya? Sebagai pembabat desa, iya. Terus tempat sampai sekarang nggak ada keturunan yang menempati rumah itu, akhirnya kosong. Iya, kosong. Akhirnya digunakan, diperbaiki, dilestarikan sampai sekarang dan digunakan untuk tempat penyimpanan wayang, termasuk gamelan, terus gong, nong, itu kan alat-alatnya penabuh, terus kemudian berbagai macam wayang-wayang itu dimasukkan dalam satu kotak, terus ditaruh sana. Ya, artinya tradisi itu tetap terjaga sampai hari ini ya. Iya. Tradisi yang bersifat itu budaya dan tradisi yang bernilai apa itu menjaga keutuhan dan persatuan. Misalkan ya tadi pendidikan mereka ternyata bukan dibuat, tapi memang muncul dari bawah, dari tradisi, dari dari apa ya? Istilahnya bersama kehidupan mereka ya, falsafah hidup ternyata dari dasar memang kekuatan dengan mereka itu memang betul-betul ada. Jadi tetap kuat meskipun beda-beda, nggak pernah membedakan. Beda suku, beda agama, beda. Seperti itu ya, iya. di realitasnya seperti itu memang ya. Termasuk di Sapagung itu kan Sapagung. multi agama, iya. Agama, ada perayaan juga ya. Ada. Kalau sana orang nyebutnya ilmu penghayat. Oh, penghayat. Ya, ilmu penghayat. Ya, kalau kita kan badannya ilmu kejawen gitu ya, Pak. Kalau di sana ya ilmu penghayat itu diketuai oleh Bapak Suko yang menjadi penasih ilmu penghayat di desa Pagung. Itu terlibat dalam kegiatan wayang begadang juga. Iya, soalnya mayoritas di sana itu rata-rata ya masih ada yang berkeyakinan kejawen tadi, ilmu penghayat. Sehingga saya ingin mengambil dalam judul skrip saya itu ya menurut saya karena wayang itu kan masih kental dan yang merawat wayang itu kan sampai sekarang orang yang kejawen gitu Pak. Misalnya orang Islam, kalau dia bukan orang Islam kejawen kan jarang ikut merawat wayang kecuali orang yang beraliran kejawen, entah dia Islam kejawen atau memang aliran kejawen saja. Ya, tapi ini yang diambil adalah bukan kejawen atau tidaknya. Yang diambil adalah bahwa di dalam masyarakat yang berbeda-beda itu masih atau tetap saja atau bahkan menjadi falsafah hidupnya untuk rukun. Iya, termasuk. Tidak pernah mencari perbedaan. Iya, benar. Nah, dan perbedaan itu sebuah potensi untuk menguatkan persatuan mereka, saling menghargai, dan itu potensi. Iya. Nah, gitu kan yang kita lihat kan. Dari hasil penelitian itu apa yang dilihat dari macam-macam itu bisa jadi satu warga, satu kegiatan, satu semangat. Satu yang membuat saya salut itu ada gotong royong. Gotong royong. Ya, gotong royong dalam sebelum kegiatan wayang pagelaran wayang. Jadi misalnya saya waktu itu saya ikut ke sana itu orang yang nanggap itu dari Sumatera Pak. Jauh. Iya, dari Sumatera. Ini ada dokumentasinya di sini. Jauh. Iya, dari Sumatera. Ini. Dari Sumatera datang ke situ. Iya, ini Pak. Ibu Martini dari Sumatera. Nih, kalau teman-teman bisa lihat ada di skripsi saya. Di sini saya waktu itu memang diundang dari Mbak Srinatun itu, ini Mbak Srinatun, pengurat wayang. Beliau mengundang saya untuk ikut melihat pagelaran wayang tersebut. Nah, ini bertepatan pada saat Suro, pada tanggal berapa itu ya? Mei kalau masih bulan. Ya, Suro, sebelum 10 hari sebelum Suro itu ada penanggapan wayang. Kan memang wayang ini hanya di ya pagelarannya itu hanya di saat ada yang nadar dan yang kedua saat bulan Suro. Kalau bulan Suro itu untuk untuk penguatan, penelitian gitu. Kalau di orang nadar nanti bisa mencari hari menurut orang kejawen. Berarti ada penguatan ya? Iya, penguatan karena dia bernadar ingin menyembuhkan seorang suaminya Bu Martini tadi itu sakit. Sama tanya enggak kok dengar dari mana itu kok wayang begadang itu? Mendapat infonya itu dari televisi terus saudara di sini. Oh, ditanyakan di televisi juga? Iya, termasuk di YouTube kalau mungkin teman-teman ingin melihat lebih detail lagi tentang wayang begadang bisa ya? Iya, ada tentang wayang begadang. Artinya budaya itu juga sudah begitu
kuat ya, tetap kuat, dan di era yang seperti ini yang era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tetap Masih survive ya, iya. survive untuk bertahan, untuk nilai-nilai budaya tetap masih hidup. Iya. Oke. Kalau nilai gotong royongnya itu yang saya Gimana? Gotong gimana dia? ini Ada. kan kalau acara wayang itu kan ada 2 kali selamatan Pak. Wah, bagus lah. Sebelum dan sesudah. Gimana prosesnya? Jadi kalau sebelum wayang di pagelaran wayang ini ditampilkan, ada proses kayak minta doa, terus ada selamatan bawa Doa. ingkung, iya bawa ingkung ayam panggang itu. Yang bawah itu yang punya hajat atau gimana? Enggak, nanti yang punya hajat ini kasih uang, Oh, terus bisa. dikasihkan kepada Buswinato. Nanti buatnya juga di rumah Buswinato iya. masaknya, iya. Terus kalau dipercaya kalau masak juga tidak boleh dicicipin seperti itu. Jadi masaknya ya pakai insting gitu loh Pak. Itu berarti bagian dari ritual masaknya itu. Iya, termasuk dari bagian dari ritual. Terus harus ada ini sesajennya itu ada kayak sebuah bakul dari nasi yang biasanya buat ada nasi itu Pak dari bambu. Nah seperti itu diisi pisang, terus kemudian diisi apa namanya kelapa, Oh ya. terus bunga dan lain-lain itu nanti dimasukkan itu sebagai sesaji. Itu di acara yang pertama, terus baru yang kedua masuk acara pagelaran wayang ditampilkan, terus yang ketiga ada selamatan lagi yang kedua itu. Jadi acaranya ada 3 rangkaian gitu. Pertama selamatan pertama, terus kedua acara wayang, terus yang ketiga selamatan yang kedua dengan penutup, dan itu dipercaya tidak boleh sampai luhur, Sebelum duhur ya. Iya sebelum duhur, sebelum adzan harus sudah selesai. Oh gitu. Selesai nggak selesai, kalau dalam lakon wayang itu kan biasanya menceritakan banyak cerita, Iya. misalnya selesai belum selesai harus selesai. Tuh. Nah nanti yang gotong royong ini termasuk saudara-saudara dari Mas Binatun. Nanti itu bagian masak, terus iya bersama-sama Pak. Islam, Kristen, Kejawen jadi satu di sana. Jadi bukan menjadi latar belakang keyakinan mereka itu bukan menjadi penghalang. Oh iya, malah jadi Itu yang media menjadi untuk media bersatu untuk ya. bersatu. Nah, Menguatkan itu ya, kita itu bukti begitu ya. iya, terus kemudian saya ngambil apa? Kalau dalam skripsi saya ini kan dialog keagamaan, karena saya ingin mengambil bagaimana nilai-nilai yang terkandung dari menurut beda agama Ada ini. dialog sih itu. Iya, dalam lakon wayang itu kan menimbulkan dialog dalam lakon kan cerita. Iya. Nah itu bagaimana saya kupas nilai-nilai yang didapatkan menurut dari pandangan 3 agama ini. Gitu. Iya. Nah itu yang menjadi alasan saya atau menjadi pembeda dari skripsi saya dengan yang lain. Iya. Jadi intinya ada satu budaya dikupas menurut 3 agama. Iya, menurut teorinya dialog keagamaan oleh Amukti Ali. Bisa disampaikan analisan 3 agama itu terhadap. Iya, kalau seingat saya ya, Iya. kalau 3 agama ini, kalau Islam itu kan mengingat tentang perjuangan dari salah satu wali Songo, Iya. Sunan Kalijogo yang menjadikan media wayang itu sebagai media dakwah pada zaman dahulu. Terus kemudian kalau dalam lakon-lakon wayang ini saya kupas, misalnya waktu itu saya datang yang berlangsung itu melalui lakon Timun Mas. Jadi lakon ini juga tidak bisa sembarangan. Oh gitu ya. Iya, dalam itu tidak bisa saya request besok minta lakon bisa, dari ya? sekarang aja tidak bisa. Saya request minta apa namanya lakon tentang Mahabharata Ramayana juga tidak bisa. Atau bahkan legenda-legenda dari Nusantara ini dia ingin request ini nggak bisa. Jadi lakon wayang itu didapatkan ya wangsit sebelum melakukan. Dari dalamnya. Iya, dari dalamnya. Jadi dalam waktu menyampaikan lakon itu juga sambil berpuasa Pak. Dan itu nggak boleh makan. Betul. Iya, sekalipun banyak berkah ya dalam tidak bisa makan. Tugas beratnya dalang itu. Tugas beratnya dalang. Iya. Selamatan nggak makan lah. Nggak bisa makan. Waktu itu saya tanya, Mbak, gantian buatan ambil berkat. Saya puasa. Oh, puasa. Terus ternyata memang dipercaya harus puasa itu. Tapi disiapin diberikan di antar rumah. Iya, yang di bawah dikasih. Iya, dikasih. Terus apa namanya kalau dari skripsi saya yang saya ingat itu
nilai keislamannya misalnya dalam melakukan Timurnas ada seorang yang saling menolong antara si Mbok Rondo dalam melakukan Timurnas itu kan ada ceritanya Mbok Rondo dia pingin anaknya tidak dikejar oleh raksasa gitu kan itu kan cerita legendanya dari Jawa Tengah ya, Pak. Terus kemudian kalau dalam sini memang dikemas juga dalam wayang Bandung itu. Terus habis itu Mbak Rondo ini kan minta bantuan kepada siapa namanya Resi Sakti. Resi Sakti yang itu kan dipercaya kalau maksudnya dalam melakukan Timurnas itu nggak ada embel-embel Mbak Rondo itu agama Islam atau raksasa itu agama Islam atau Hindu atau apa kan nggak ada, tapi mereka saling tolong menolong gitu loh antara Resi Sakti yang dipercaya punya kekuatan itu. Mbak Rondo kan minta tolong ke sana, jadi kan Resi Sakti juga tidak memandang Mbak Rondo ini beragama apa gitu loh, jadi benar-benar ada penolong saja, saling tolong menolong. Nah itu ya. Iya, kalau dalam Islam itu apa Pak namanya saling tolong menolong? Ya, ta'awun ya. Nah ya, ta'awun. Nah itu kan konsep yang bisa kita maksud kita artikan dalam agama kita adalah ta'awun. Itu seperti Dawei Gusdur ya. Jadi untuk misalnya ada orang kecelakaan, ya mau nolong soal tanya agama apa? Iya. Atau orang yang mau ditolong nggak perlu tanya agama apa, jadi tolong aja, nggak beda agama kan nggak mungkin. Nanti agama Islam dengan saya ditolong, kalau selain yang nolong Kristen yang ditolong beda agama nggak ditolong, itu begitu. Karena nilai kemanusiaan tetap itu harus diutamakan. Termasuk dalam visi-visi SA ya Pak ya, kombinasinya harus ini menunjukkan anak SA sekali ya Pak ya. Iya sekali ini. Jadi agama-agama yang menyatukan antara budaya dan agama. Dan perbedaan itu disatukan dengan nilai-nilai Tunggal Ika sehingga NKRI ini tetap yang namanya NKRI harga mati tanpa kena gangguan beda ini beda itu oleh pihak luar apalagi. Jadi menjaga keutuhan dari perbedaan itu adalah modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kalau itu di agama-agama ada jalannya itu, gitu kan? Ini kalau misalnya ada yang tanya, misalkan nanti jadi apa? Jadi Semarang Kalir ya Pak? Iya, kalau terkait profil lulusan kan satu jadi penyuluh, jadi guru, jadi aktivis di moderasi beragama. Artinya SA ini jadi benih atau jadi calon yang nanti bisa menjaga keutuhan NKRI. Karena dipelajari berbagai agama, berbagai budaya, suku dan bahasa itu kan masuk dulu ingat di mata kuliah itu ada yang mempelajari tentang aliran-aliran keagamaan itu juga dipelajari ya kan Pak ya. Sudah tahu itu kan. Sehingga jadi modal bahwa kita ini mengutamakan, memprioritaskan bahwa kerukunan ini nomor satu, persatuan itu nomor satu, meskipun berbeda-beda ya, moderasi dan ya. Mungkin ada closing statement atau pesan terakhir untuk acara ini, untuk isi dari skripsi ini yang bisa diambil untuk wawasan keutuhan NKRI secara SA. Iya. Salah satunya adalah kalau singkat dari cerita saya sendiri, saya ini kan aslinya orang Pondokkan ya Pak ya. Masuk SA itu takut gitu. Ternyata waktu di pondok kan memang mempelajari hanya Islam saja, tentang kitab kuning, tentang Al-Quran, maksudnya tentang Islam saja dalam kacamata Islam gitu. Semenjak masuk di prodi studi agama-agama, alhamdulillah saya bisa menjadi manusia yang gimana ya, berpendidikan itu nggak harus satu pandangan saja gitu. Ternyata tidak harus pandangan ini hanya Islam terus akhirnya ya kan tetap Islam tapi boleh iya benar, menghargai bukan berarti mengikuti ya gitu loh ya Pak ya. Menghargai bukan berarti mengikuti, termasuk ada kegiatan-kegiatan kan itu saling silaturahmi ya Pak ya, sama orang Kristen, orang Hindu. Kan biasanya anak SA juga ada undangan-undangan ya Pak ya, ikut di gereja, ikut di pura, itu juga menjadi kan sesama bangsa ada ukhuwah watoniyah kan. Jadi semua bagian yang ada di Indonesia itu saudara kita karena ada
apa itu saudara sebangsa setanah air, ya fakwatonnya. Iya. Dan itu Yang jadi mantap lah di SA. oke ya. Ya, terima kasih Mbak Roma. Rahmatul Naimah ya. Iya. Rahmatul Naimah. Panggilannya apa Mbak Imah? Iya Pak. Mbak Imah, terima kasih sudah menyempatkan waktu berbagi. Kalau kita ini nggak semua melaksanakan. Kalau dibagi nanti orang lain tahu, ternyata seperti itulah ternyata nilai persatuan tetap terjaga di bangsa kita, warga kita di negara Indonesia. Jadi bukan memang asli. Ini buktinya penelitian Ini ilmiah. buktinya dari Ya. satu budaya dikemas. Iya, ini. agama. Iya. Dari sebuah kata tulisannya skripsi dan akhirnya selesai ini kan menyandang gelar sarjana S1 Kayaknya ya Pak. ya. Biar saya bisa lanjutin S2 Amin. semangat lagi. Amin ya Allah. Karena S3 Amin. karena ilmu masih nanti kita pelajari dan kembali seterusnya. Masuk. Mudah-mudahan manfaat untuk Amin. Amin. bangsa, negara, dan Masuk dengan sebagai itu apa namanya sebagai role apa ya sebagai pandangan saya semangat belajar sampai tua lihat Ya. dengan nggak ada batasan gitu Ya, terus semangat karena belajar memang sampai tua. sampai mati lah mati. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu dan terus kita berbagi wawasan, berbagi informasi untuk kemanfaatan di antara kita semua. Terima kasih hadirannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.